Putri Restiani dari Prodi Manajemen Reguler A, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan memaparkan materi tentang akhlak dengan dosen pengampu Bapak Ghazali SAG MM. Terima kasih kepada Bapak Ghazali yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi tentang akhlak ini. Sebelumnya, marilah kita membaca basmalah untuk memulai materi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja masuk ke materi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian akhlak terlebih dahulu. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Cara membedakan akhlak, moral, dan etika yaitu dalam etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran manusia atau biasa kita sebut dengan rasio. Sedangkan dalam moral dan susila menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam masyarakat atau biasa kita sebut sebagai adat istiadat. Dan dalam akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan Al-Hadis untuk menentukan baik buruknya akhlak seseorang. 3 pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Maskawi, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya, didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa, bukanlah pencerminan dari akhlak. Akhlak juga disebut sebagai ilmu akhlak yang mempunyai arti sebagai studi yang sistematik, sebagai tabiat dari pengertian nilai buruk, nilai yang salah, dan sebagainya. Allah memberikan sesuatu gambaran pada Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7 tentang akhlak seseorang yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Selain dari Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7, adapun dalil Quran yang mengandung penjelasan tentang akhlak pada Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian contoh yang baik bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir, dan mengingat Allah dengan cara berzikir yang banyak. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat baik dan merupakan contoh kita dalam berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Selain pengertian dari akhlak, di sini juga saya akan menjelaskan macam-macam dari akhlak. Akhlak terdiri dari 2 macam. Yang pertama, akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Akhlak ini juga bisa disebut dengan akhlakul kalimah, yaitu akhlak yang ada pada dasarnya adalah pada diri manusia itu sendiri. Fitrah manusia sendiri adalah makhluk yang baik. Namun karena terpengaruh dengan sekeliling, maka perkembangan sifat manusia sendiri itu akan berubah. Yang kedua, akhlak mazmumah.
Akhlak mazmumah adalah akhlak tercela atau perilaku yang buruk, baik secara perbuatan, perkataan, dan sebagainya, yang mana akan mendatangkan kemadorotan untuk dirinya sendiri dan orang lain yang dapat menggoyahkan iman seseorang tersebut. Adapun beberapa contoh dari akhlak mahmudah antara lain jujur, rendah hati, dan murah hati. Sedangkan contoh dari akhlak mazmumah adalah riya, sum'ah, ujub, takabur, tamak, fitnah, dan bakil. Selain macam-macam dari akhlak, di sini juga saya punya penjelasan beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak dalam menentukan baik buruknya tingkah laku seseorang, yang meliputi insting atau naluri, pola perilaku yang tidak dipelajari, mekanisme yang dianggap ada sejak lahir dan juga muncul pada setiap spesies. Yang selanjutnya ada keturunan. Keturunan adalah kekuatan yang menjadikan anak menurut gambaran orang tuanya sendiri. Ada yang mengatakan bahwa turunan adalah persamaan antara cabang dan pokok. Ada pula yang mengatakan bahwa turunan adalah yang terbelakang, mempunyai persediaan persamaan yang terdahulu. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah lingkungan. Segala sesuatu yang melingkungi atau mengelilingi individu sepanjang hidupnya disebut dengan lingkungan. Karena luasnya pengertian segala sesuatu itu, maka dapat disebut baik lingkungan fisik seperti rumahnya, orang tuanya, sekolahnya, teman-temannya, dan sebagainya. Saya juga pernah mendengar istilah bahwa seorang yang berada di lingkungan penjual minyak wangi, maka seseorang tersebut akan keikut wangi, begitupun sebaliknya. Yang selanjutnya adalah kebiasaan. Salah satu faktor penting dalam akhlak manusia adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga mudah dikerjakan oleh seseorang. Yang terakhir adalah kehendak. Kehendak merupakan faktor yang menggerakkan manusia untuk berbuat dengan sungguh-sungguh. Seseorang dapat bekerja sampai larut malam dan pergi menuntut ilmu di negeri seberang berkat kekuatan kehendak. Selain faktor yang mempengaruhi akhlak, adapun fungsi akhlak untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentuk manusia yang suka tolong-menolong. Yang ketiga, membentuk manusia yang jujur, adil, dan berani. Yang keempat, membentuk manusia yang tabah dan percaya pada dirinya sendiri. Yang kelima, membentuk manusia yang sopan dan santun. Sekian materi dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.